Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai dari ekuitas atau kekayaan dari pemilik perusahaan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Sandria Dia Vanesia dengan NIM terakhir 034. Yang kedua ada Alven Hasan Jarin dengan NIM terakhir 081. Ada Dini Ari Anjani dengan NIM terakhir 199. Ada Ahmad Hakim Awaliyah Jardani dengan NIM terakhir 308. Dan saya sendiri sebagai moderator dengan NIM terakhir 309. Baik, untuk slide pertama, dipersilakan buat yang bertugas. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekuitas secara formal. Jadi ekuitas merupakan sisa hak atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas, yang dimana ekuitas menunjukkan bagian aset yang benar-benar menjadi hak pemilik setelah semua kewajiban diperhitungkan. Dalam akuntansi, hal ini dirumuskan dengan persamaan ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Jadi ekuitas ini berasal dari selisih antara aset dan liabilitas. Next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ekuitas secara semantik. Jadi ekuitas secara semantik merupakan hak residual pemilik atas kekayaan bersih perusahaan, yang dimana ekuitas ini menunjukkan hak pemilik yang tersisa setelah hak pihak luar atau kreditur terpenuhi. Dengan kata lain, ekuitas ini menunjukkan kepentingan kepemilikan dalam perusahaan. Pemilik berhak atas sisa manfaat ekonomi perusahaan, tetapi juga harus menanggung resiko terakhir jika perusahaan mengalami kerugian. Next slide. Selanjutnya adalah pengertian kewajiban. Kewajiban merupakan keharusan kini yang dimiliki entitas akibat peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya ini mengharuskan entitas mengalihkan sumber daya ekonomi, yang dimana kewajiban ini muncul karena perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pihak lain yang harus dipenuhi, misalnya melalui pembayaran kas atau penyerahan aset atau pemberian jasa. Next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan makna kewajiban dan ekuitas. Jadi, kewajiban ini merupakan tanggung jawab perusahaan kepada pihak luar yang harus dipenuhi. Sementara itu, jika ekuitas adalah hak sisa pemilik atas aset bersih perusahaan setelah seluruh kewajiban dikurangkan. Jadi, kewajiban ini berkaitan dengan klaim pihak luar, sedangkan ekuitas berkaitan dengan hak pemilik atas sisa kekayaan perusahaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk ke komponen-komponen ekuitas. Yang pertama ada modal setoran atau contribute capital, yang dimana modal itu berasal dari kontribusi langsung pemilik atau pemegang saham. Bentuknya bisa berupa saham biasa, saham preferen, maupun tambahan modal disetor. Nah, komponen ini menunjukkan investasi awal maupun tambahan dari pemilik perusahaan. Yang kedua ada modal bentukan atau earned capital, yang dimana modal yang terbentuk dari hasil operasi perusahaan. Contohnya adalah laba ditahan dan cadangan laba. Hasil keuntungan yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan ditahan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga ada tambahan komponen ekuitas. Yang pertama cadangan atau reserves, misalnya cadangan revaluasi atau cadangan umum yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Lalu ada komponen laba komprehensif lain atau biasa disebut OCI, yang mencakup keuntungan atau kerugian selisih kurs, keuntungan revaluasi aset, serta perubahan nilai wajar instrumen keuangan. Bagian ini mencerminkan perubahan ekuitas yang tidak melalui laporan laba rugi, tapi tetap memengaruhi posisi keuangan. Next slide.
ada sumber perubahan ekuitas. Yang pertama, transaksi dengan pemilik. Perubahan ekuitas itu dapat terjadi karena adanya setoran modal baru, pembelian kembali saham atau biasa kita sebut dengan treasury stock atau pembagian dividen yang mengurangi laba ditahan. Lalu yang kedua ada hasil operasi perusahaan. Laba bersih akan menambah ekuitas, sedangkan rugi bersih akan menguranginya. Inilah sumber utama perubahan ekuitas yang berasal dari aktivitas operasional sebuah perusahaan. Lalu yang terakhir ada penyesuaian nilai wajar atau OCI, di mana perubahan ekuitas juga bisa terjadi karena penyesuaian nilai wajar. Misalnya, keuntungan atau kerugian dari revaluasi aset tetap, selisih kurs penjabaran laporan keuangan entitas luar negeri, serta perubahan nilai wajar instrumen keuangan. Untuk penjelasan selanjutnya, saya persilakan kepada rekan yang bertugas. Yang selanjutnya kita akan membahas apa itu modal. Jadi modal itu secara singkat itu hak kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan setelah itu dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki suatu perusahaan. Dan modal ini juga itu dari ekuitas dan menjadi salah satu bagian penting dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Secara umumnya juga modal ini terbagi menjadi dua, yaitu ada modal setoran dan modal bentukan. Dari kedua jenis modal ini itu memiliki perbedaan yang cukup jelas dari segi sumber, sifat, serta cara penggunaan dari modal-modal ini. Untuk selanjutnya next slide. Jadi di sini ada modal setoran dan modal bentukan. Yang pertama ada modal setoran. Nah, modal setoran ini adalah modal yang berasal dari kontribusi langsung pemilik ataupun investor kepada perusahaannya. Kontribusi ini itu dapat diberikan pada saat perusahaan baru didirikan maupun perusahaan yang membutuhkan tambahan dana untuk operasional perusahaan ke depannya. Modal setoran ini bisa berbentuk uang tunai maupun aset non-tunai seperti tanah, bangunan, kendaraan, ataupun mesin. Dalam pencatatan akuntansi, modal setoran ini diakui sebagai nilai wajar atau fair value dari aset yang akan disetorkan. Modal ini juga bersifat relatif tetap dan tidak dapat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Artinya meskipun perusahaan mengalami kerugian ataupun sedang turun, jumlah modal dari setoran ini akan tetap tidak berubah, kecuali ada penambahan ataupun penarikan dari modal setoran ini. Terus, selanjutnya ada dalam prakteknya juga, modal setoran ini memiliki peran penting sebagai sumber awal dari pendanaan perusahaan. Kalau tanpa adanya modal setoran ini, perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan kegiatan operasionalnya. Terus selain itu juga modal setoran ini juga mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut sehingga dia mau memodalkan perusahaan yang baru untuk berkembang dengan modal yang dia berikan dari modal setoran tersebut. Terus ada modal bentukan. Nah, modal bentukan ini sebaliknya dari modal setoran, di mana modal bentukan ini adalah modal yang berasal dari hasil kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Jadi modal setoran itu dari luar, sedangkan modal bentukan itu dari dalam perusahaannya. Di mana modal bentukan ini dari laba yang dihasilkan perusahaan dan tidak dapat dibagikan kepada pemilik, melainkan untuk ditahan dan digunakan kembali untuk dalam kegiatan usaha. Jadi modal bentukan ini diperoleh dari hasil perusahaan itu berjalan sehingga mendapatkan modal atau mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan itu akan diubah menjadi laba bagi perusahaan dan tidak akan dikembalikan kepada pemilik ataupun investor. Nah, modal ini juga bersifat dinamis karena sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Jika perusahaan memperoleh laba, maka modal bentukan akan bertambah. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami turun atau kerugian, maka modal dari bentukan ini akan berkurang. Jadi proses terbentuknya modal bentukan ini dimulai dari aktivitas
perusahaan sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Dan pendapatan itu akan dikurangi dengan berbagai macam beban yang ada digunakan pada perusahaan sehingga mendapatkan hasil laba yang bersih. Nah, laba bersih ini dapat dibagikan kepada pemilik dalam bentuk dividen atau ditahan dalam perusahaan. Bagian laba yang tidak dapat dibagikan inilah yang menjadi modal bentukan. Dengan demikian, modal bentukan ini mencerminkan bahwa perusahaan itu menghasilkan keuntungan atau kerugian dan mengelola keuangannya secara efisiensi. Untuk materi selanjutnya, bagi rekan saya persilakan. Baik, selanjutnya saya jelaskan materinya tentang komponen-komponen ekuitas dalam statement keuangan. Nah, komponen-komponen ekuitas ini dalam laporan keuangan ekuitas itu tidak hanya satu angka, tetapi terdiri dari beberapa bagian agar pengguna laporan bisa memahami sumber dan perubahannya. Yang pertama ada modal di store. Nah, modal di store ini merupakan dana yang diberikan oleh pemilik atau investor kepada perusahaan. Nah, modal ini bisa berasal dari setoran awal saat perusahaan itu didirikan maupun tambahan investasi di periode berikutnya. Nah, untuk contohnya, jika ada seorang mendirikan usaha dengan modal 100 juta, maka angka tersebut itu dicatat sebagai modal di store pada perusahaan berbentuk PT. Di modal saham sama dengan nilai nominal saham dan AQ saham menentukan selisih harga jual saham dengan nilai nominal. Untuk selanjutnya ada laba ditahan atau retained earnings. Ya, nah, laba ditahan ini adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemilik tetapi disimpan untuk mendukung kegiatan operasional atau pengambilan usaha. Nah, jadi semakin besar laba ditahan, biasanya menunjukkan perusahaan itu mampu mengelola keuntungannya dengan baik. Next. Next. Nah, untuk selanjutnya ada penghasilan komprehensif lain atau UCI. Nah, komponen ini itu mencerminkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Nah, contohnya seperti selisih kurs mata uang asing atau perubahan nilai aset. Nah, walaupun belum direalisasikan, komponen itu tetap dicatat agar laporan keuangan itu lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya gitu. Untuk selanjutnya ada dividen. Nah, dividen merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Ketika perusahaan itu membagikan dividen, maka laba ditahan akan berkurang karena sebagian keuntungannya itu sudah didistribusikan. Untuk kemudian ada yaitu cadangan. Nah, cadangan adalah bagian dari laba yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Nah, misalnya untuk menghadapi resiko di masa depan atau untuk ekspansi usaha. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki perencanaan yang matang. Nah, untuk terakhir ada saham treasury atau treasury stock. Nah, saham treasury adalah merupakan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, saham ini itu tidak memiliki hak suara dan tidak mendapatkan dividen, serta dicatat sebagai pengurus ekuitas. Next. Nah, sekarang konsep-konsep yang mendasari ekuitas. Nah, komponen ekuitas itu tersebut disusun berdasarkan beberapa konsep penting dalam akuntansi. Yang pertama ada entitas. Nah, konsep ini menyatakan bahwa perusahaan itu dipisahkan dari pemiliknya, sehingga pencatatan keuangan itu dilakukan secara independen. Nah, yang kedua ada konsep kelangsungan usaha. Nah, perusahaan ini diasumsikan akan terus beroperasi di masa depan, sehingga pengelolaan ekuitas itu dilakukan dengan perspektif jangka panjang. Nah, yang ketiga adalah konsep akrual. Dalam konsep ini, transaksi itu dicatat saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Hal ini itu membuat informasi keuangan itu menjadi lebih akurat. Nah, selanjutnya ada konsep konservatisme. Konsep ini menekankan prinsip kehati-hatian di mana perusahaan itu lebih cepat mengakui kerugian dibandingkan keuntungan agar tidak melebih-lebihkan kondisi keuangan. Nah, yang terakhir adalah konsep pengungkapan penuh. Semua informasi penting terkait ekuitas itu harus disajikan secara jelas dan transparan agar
dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Yang terakhir ada pentingnya penyajian ekuitas yang tepat. Nah, penyajian ekuitas ini yang baik sangat penting karena pertama membantu investor menilai nilai perusahaan, menjadi dasar pengambilan keputusan, menunjukkan kinerja keuangan perusahaan, dan meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan-rekan saya. Oke, pada slide ini saya akan membahas tentang aspek teoretis sumber-sumber penyebab perubahan ekuitas. Secara konsep, ekuitas merupakan hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi kewajiban. Nah, karena itu, perubahan ekuitas tidak hanya terjadi karena laba, tetapi berasal dari berbagai sumber yang secara teoretis dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu A. Transaksi dengan pemilik atau bisa disebut juga transaksi modal, B. Transaksi non-pemilik, bisa disebut juga transaksi operasi. Pada slide berikutnya saya akan menjelaskan dua kelompok besar ini. Nah, bahas yang pertama dulu. A. Transaksi dengan pemilik atau transaksi modal. Perubahan ekuitas yang berasal dari hubungan langsung antara perusahaan dan pemiliknya. Karakteristiknya bersifat pendanaan, bukan operasional. Contohnya setoran modal, agen saham, dividen, saham treasury, dan konversi obligasi menjadi saham. Poin berikutnya B. Transaksi non-pemilik atau transaksi operasi. Perubahan ekuitas yang berasal dari aktivitas normal perusahaan, yaitu kinerja operasional. Contohnya pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian lain, pos luar biasa. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep laba komprehensif dan cara penyajiannya. Harus tahu dulu pengertian dari laba komprehensif. Laba komprehensif adalah seluruh perubahan ekuitas selama satu periode yang berasal dari transaksi non-pemilik. Komponen dalam laba komprehensif. Laba komprehensif terdiri dari 1. Laba bersih, yaitu pendapatan dikurangi beban. 2. Penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income yang disingkat OCI. Contohnya adalah kenaikan nilai aset atau revaluasi. Yang kedua, selisih kurs mata uang asing dan keuntungan atau kerugian tertentu yang belum direalisasi. Untuk cara penyajiannya dalam laba komprehensif, ada dua metode utama penyajian, yaitu metode pertama adalah single statement atau satu laporan, yang dimana metode ini menggabungkan antara laporan laba rugi dan laporan laba komprehensif. Strukturnya laba bersih tambah OCI, lalu ketemu laba komprehensif. Yang kedua, nama metodenya adalah two statement atau dua laporan. Jadi laporan laba rugi itu terpisah dengan laporan laba komprehensif. Konsep laba komprehensif dan cara penyajiannya masih sama dari slide sebelumnya. Dalam pendekatan laba komprehensif terdapat tahapan yang pertama adalah laba operasi utama, laba operasi berlanjut, laba periode, laba bersih, lalu laba komprehensif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak buat rekan-rekan kelompok 6 yang sudah mempresentasikan mengenai dari ekuitas atau kepemilikan perusahaan. Kami dari kelompok 6 izin pamit. Kami juga mohon maaf apabila kelompok kami ada salah atau ucapan dari kata kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.